السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan, dan kita lanjutkan dengan kajian. Shalawat dan salam telah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat sahabat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita mengenai hukum salam-salaman setelah sholat. Sebagian kaum muslimin setelah selesai sholat melakukan ritual salam-salaman antara sesama jemaah sholat, bahkan dengan tata cara khusus yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Bagaimanakah hukum melakukan perbuatan ini? Perkataan sebelum membahas lebih lanjut perlu dipahami bahwa dalam menetapkan suatu ibadah atau suatu tata cara dalam beribadah butuh landasan hukum yang valid berupa dalil yang sahih, baik ibadah yang berupa perkataan maupun perbuatan, harus dilandasi oleh nas dari Allah ataupun dari Rasulullah yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun sekedar perkataan seseorang ini adalah ibadah atau ini baik dan ini bagus, ini bukan landasan sebagaimana sabda Nabi SAW. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini atau urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Selain itu, Nabi SAW biasanya ketika khutbah Jumat atau khutbah yang lain, beliau bersabda, "Amma sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara agama yang diadakan. Setiap perkara agama yang diadakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan." Lalu sebagian ulama membolehkan, memang benar sebagian ulama membolehkan ritual bersalam-salaman setelah sholat. Namun perlu kami ingatkan bahwa perkataan ulama bukanlah dalil, dan dalam menetapkan suatu tata cara ibadah itu membutuhkan dalil. Para ulama berkata, pendapat para ulama itu butuh dalil dan ia bukanlah dalil. Imam Syafi'i berkata, para ulama bersepakat bahwa jika seseorang sudah dijelaskan padanya sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh ia meninggalkan sunnah demi membela pendapat siapapun. Diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Ilal dinukil an-Nasifah Sholatin Nabi. Dan dalam menyikapi pendapat-pendapat para ulama yang berbeda, kita wajib kepada kembali Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Di antara ulama yang membolehkan hal ini adalah Imam Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, ketahuilah bahwa bersalam-salam adalah sunnah dalam setiap kali pertemuan, dan apa yang dibiasakan orang setelah sholat subuh dan sholat asar itu tidak ada asalnya asal dari syahadat dari satu sisi. Namun perbuatan ini tidak mengapa dilakukan, karena asalnya bersalam-salam itu sunnah, dan keadaan mereka yang merutinkan salam-salam pada sebagian waktu dan menambahnya pada kesempatan tertentu ini tidak keluar dari hukum sunnahnya bersalam-salaman yang disyariatkan secara asalnya. Al-Mula Al-Qari rahimahullah menjawab pendapat An-Nawawi, tidak ragu lagi
bahwa perkataan Al-Imam Nawawi ini mengandung unsur-unsur yang saling bertentangan karena melakukan sunnah pada sebagian waktu tidak dinamakan bid'ah. Sedangkan kebiasaan orang-orang melakukan salam-salaman pada dua waktu yang disebutkan setelah subuh dan asar bukanlah dalam bentuk yang disunahkan oleh syariat. Oleh karena itu, sebagai ulama kita telah menegaskan bahwa perbuatan ini makruh jika dilakukan pada waktu tersebut. Jika seseorang masuk masjid dan orang-orang sudah sholat atau sudah akan segera dimulai, maka setelah sholat selesai, andaikan mau bersalaman itu dibolehkan. Namun dengan syarat memberikan salam terlebih dahulu sebelum salaman. Maka yang seperti inilah baru termasuk bentuk salaman yang disunahkan tanpa keraguan. Sehingga jelaslah bahwa dalam hal ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah tidaklah tepat. Jika ada yang menjulurkan tangan untuk salaman setelah sholat, biasanya sering kita temukan dan kita lakukan juga hampir. Telah dijelaskan bahwa salam-salaman setelah sholat jika dilakukan dengan anggapan itu ritual yang dianjurkan adalah perbuatan yang tidak ada asalnya dari syariat dan semestinya ditinggalkan. Namun jika ada jamaah yang menyodorkan tangan untuk bersalam-salam setelah sholat, hendaknya tidak ditolak atau didiamkan. Al-Mula Ali Al-Khori rahimahullah berkata, walaupun demikian, jika seorang muslim menyodorkan tangannya untuk bersalaman setelah sholat, maka janganlah ditolak dengan menarik tangan, karena hal ini akan menimbulkan gangguan yang lebih besar daripada maslahat menjalankan adab atau sunnah. Intinya, orang dengan anggapan itu disyariatkan baginya makruh, namun tidak makruh bagi yang terpaksa menerima salamnya. Walaupun yang demikian ini terkadang ada unsur tolong menolong dalam perkara kita, wallahu a'lam. Dan dalam keadaan tersebut, hendaknya kita juga bersemangat untuk menasihati orang lain yang mengajak kita salam tersebut dengan cara yang hikmah dan santun. Jika memang memungkinkan, nasihat dengan tangan. Jika tidak mungkin, maka dengan lisan. Jika tidak mungkin, minimal dengan hati. Adapun jika seseorang menyodorkan tangan untuk salaman karena memang belum sempat salaman sebelum sholat, bukan dengan anggapan perbuatan ini disyariatkan, maka sepatutnya sodoran tangan saudara kita, seorang sama muslim, disambut tanpa perlu ragu. Semoga kajian pada pagi hari ini bisa menambah pemahaman kita, keilmuan kita, tentunya dalam menjalankan ibadah kita selama sehari-hari ini, dan tentunya berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan apa yang disampaikan ini semoga bisa menjadi pencerahan, terutama bagi saya pribadi dan juga para jemaah sekalian yang mendengarkan, dan tentunya ini merupakan bagian dari istiqomah kita untuk terus berlabuh ini, dan sampai kapanpun mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah dan kesehatan untuk menyampaikan apa yang baik untuk diri kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.